adik-adik sekalian, apa kabarnya nih? Pastinya bersukacita ya. Adik-adik, selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak Pelkat PAGPIB Maturia, Minggu 25 Oktober 2020. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Kak Upi. Untuk itu, yuk kita siapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita boleh mendengarkan dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan baik. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah membangunkan kami dengan keadaan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh beribadah bersama walaupun kami di rumah. Ya Tuhan, kiranya mau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, agar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita menghadap Tuhan sambil kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ucap syukur kami panjatkan kepadamu untuk segala berkat yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkati kami semua, supaya kami boleh mengerti, boleh memahami, boleh menjalankan firman yang telah Engkau ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Amin. Ya, adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Karena kita akan baca Alkitab kita dari Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7. Kak Upi akan bacakan ya. Di bawah judul Saksi-saksi Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab kita tadi bercerita tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang iman. Apa sih iman itu adik-adik? Iman itu artinya percaya. Percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan Allah. Nah, tadi di Alkitab yang barusan kita baca juga diberikan contoh-contoh dari orang yang beriman, dari orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Siapa aja yo? Masih ingat? Oke, kita akan lihat gambarnya bersama-sama ya. Ini gambar yang pertama. Ayo, adik-adik, ada yang ingat ini cerita tentang siapa? Ya, betul. Ini cerita tentang Kain dan Habel. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Tapi karena Habel beriman dan percaya kepada Allah, maka ia memberikan persembahan yang terbaik. Dia memberikan anak domba yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Ayo, ini siapa? Ada yang tahu nggak? Ini yang tadi di dalam bacaan Alkitab kita diceritakan bahwa ia tidak mengalami kematian. Ia langsung diangkat ke surga. Siapa yo? Ya, betul-betul. Ini namanya Henok. Nah, karena dia beriman dan percaya kepada Tuhan Allah, hidupnya dekat dengan Allah. Hidupnya taat kepada Allah. Sekarang gambar yang ketiga. Nah, kalau ini pasti tahu semua nih. Siapa adik-adik? Ya, ini Nuh. Dia disuruh membuat bahtera. Meskipun dia diejek sama orang-orang, dia nggak tahu kapan hujan dan banjirnya akan datang.
tapi dia tetap buat bahtera seperti yang diperintahkan sama Tuhan Allah. Karena dia beriman, dia percaya kepada Allah. Adik-adik, kalau kita lihat dari 3 contoh yang tadi, ternyata beriman atau percaya kepada Allah itu tidak cuma diucapkan ya, tapi harus ada yang kita lakukan. Misalkan tadi Habel, karena ia beriman kepada Allah, maka ia memberikan persembahan yang terbaik. Henokh, karena ia beriman kepada Allah, maka hidupnya dekat dengan Allah. Hidupnya taat kepada Allah. Dan Nuh, karena ia beriman, ia percaya kepada Allah, dia tetap membuat bahtera seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik juga sama. Adik-adik juga harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya apa? Misalnya rajin berdoa, turut sama papa, sama mama. Oke adik-adik, sekarang kita lihat gambar lagi yuk. Ini gambar apa ya adik-adik? Ya, ini gambar anak yang sedang sakit. Siapa di antara adik-adik yang kalau lagi sakit berdoa sama Tuhan Yesus minta disembuhkan dari sakitnya? Wah, bagus-bagus. Banyak nih yang tunjuk tangan nih. Sip, adik-adik keren. Itu tandanya adik-adik percaya atau beriman sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bisa kasih kesembuhan sama adik-adik. Kita lihat gambar berikutnya. Wah, ada anak yang sudah tidur sendiri. Siapa yo di sini yang sudah berani tidur sendiri? Wah, banyak juga nih yang tunjuk tangan. Keren adik-adik semua. Ya, itu tandanya adik-adik tidak takut lagi. Karena adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus yang jaga dan lindungi adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu merasa takut lagi. Adik-adik, sudah dengarkan cerita hari ini tadi? Berarti kita harus jadi anak-anak yang beriman, jadi anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus. Sama seperti siapa tadi? Contohnya? Ya, seperti Habel, seperti Henokh, dan seperti Nabi Nuh. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bernyanyi. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami mau berdoa bersyafaat Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami GPB Marturia. Kiranya Tuhan memberkati gereja GPB Marturia, mulai dari pendeta, majelis, serta seluruh jemaat GPB Marturia, agar kami tak bertumbuh di dalam Tuhan dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, Tuhan Yesus.
dan pelayanan GPB Marturia boleh berdampak bagi lingkungan di sekitar kami. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami, segala pemerintahan dari presiden, wakil presiden, sampai seluruh jajaran pemerintahan yang ada di negara kami. Tuhan memberkati agar boleh menjalankan tugasnya dalam takut akan Tuhan dan dengan baik. Juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pandemi COVID-19 ini, Tuhan, yang masih berada di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan juga tolong kami agar kami supaya menjaga pola hidup dengan baik, menjaga kesehatan kami dengan baik, Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir, Tuhan, turut dalam kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Dan biarlah kami tetap hanya berharap kepada Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk orang-orang sakit, Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati orang-orang sakit, Tuhan, khususnya jemaat GPB Marturia. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan yang memberikan pemulihan agar mereka boleh kembali beraktivitas dengan normal lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Ini doa dan ungkapan syukur kami, Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi. Aku bawa. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin datang mendoakan persembahan kami, Tuhan. Terimalah persembahan syukur dari hati kami, Tuhan Yesus, yang asalnya juga persembahan ini daripada tangan-Mu juga. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan. Dan biarlah persembahan yang telah kami berikan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan Kedo. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian selalu tetap sehat-sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada Minggu pagi ini, kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Yang pertama yaitu ucapan terima kasih untuk Kak Upi yang telah menjadi pelayan firman kita pada ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Upi dan keluarga. Dan yang kedua, ucapan terima kasih untuk Kak Claudia yang telah menjadi liturgos pada ibadah kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Claudia dan keluarga. Dan juga untuk Kak Edo yang boleh menjadi pendoa syafaat dan doa persembahan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Edo dan keluarga. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Kak Edo juga mau tetap berpesan kepada adik-adik untuk tetap kita berdoa, mendoakan bangsa dan negara kita, terutama kondisi di dunia saat ini yang sedang dalam pandemi virus corona. Kiranya kita selalu tetap jaga kesehatan kita dengan baik, khususnya buat adik-adik, tetap selalu gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga tetap menjaga pola hidup yang sehat ya adik-adik ya. Dan tetap jangan lupa untuk selalu berdoa. Baik adik-adik, jangan lupa juga untuk tetap mengikuti ibadah-ibadah online Pelkat PA GPB Marturia melalui kanal YouTube Pelkat PA GPB Marturia. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi menutup ibadah kita dengan lagu Kidung Ceria nomor 359, Sudah Waktunya.
ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Ayo, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membaca Alkitab, dan kita sudah nonton ilustrasi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik jangan sedih juga ya, karena kita akan terus beribadah setiap hari Minggu dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik.